Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan melakukan komunikasi efektif dalam hubungan interpersonal antara perawat dengan klien. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sinika Dindastisa, NIM C1021141. Saya Ajeng Eka Feria Fernanda, NIM C1021143. Perkenalkan, nama saya Nuril Nisa, NIM C1021149. Perkenalkan, nama saya Hairina Nurhanisa, NIM C1021144. Perkenalkan, saya Benadri Aryani dengan NIM C1021145. Perkenalkan, saya Nadia Aulia Zahra dengan NIM C1021148. Perkenalkan, nama saya lainnya dengan NIM C1021147. Perkenalkan, nama saya Ilham Bintang, NIM C1021146. Perkenalkan, nama saya Basar PD, NIM 10211142. Komunikasi interpersonal merupakan komunikasi antar pribadi yang berlangsung antara komunikator dengan komunikan serta tatap muka, baik secara verbal maupun non-verbal, seperti seorang perawat dan pasien. Komunikasi yang terjadi antara perawat dan pasien adalah komunikasi dua arah, yang mana komunikasi ini akan lebih efektif jika komunikasi terjalin dengan terbuka, berempati, adanya dukungan, rasa positif, dan kesetaraan antara perawat dan pasien. Tujuan komunikasi interpersonal yaitu antara lain untuk mempengaruhi sikap dan perilaku orang lain, menolong orang lain, membantu orang lain, bertukar pikiran, memecahkan masalah, dan menyampaikan informasi. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi komunikasi interpersonal. Menurut Lunandi, pada tahun 1994, faktor yang mempengaruhi komunikasi interpersonal diantaranya 1. Citra diri. Citra diri atau self-image merupakan ekspresi dan persepsi orang. Manusia menciptakan citra diri melalui pertalian bersama orang lain. Yang kedua, citra pihak lain. Citra pihak lain terhitung memilih cara dan kemampuan orang berkomunikasi, sebab waktu berkomunikasi dirasakan campuran citra diri dan pihak lain. Ketiga, lingkungan fisik. Tingkah laku manusia dari suatu tempat ke tempat yang lain bertalian, sebab setiap tempat punya norma yang wajib ditaati. Keempat, lingkungan sosial. Lingkungan sosial terhitung punya efek pada komunikasi. Setiap orang wajib sensitif pada lingkungan ia berada dan mahir membedakan lingkungan yang satu bersama yang lain. Kelima, kondisi. Kondisi fisik dan emosional seseorang terhitung berpengaruh pada komunikasi. Kecuali suasana fisik sedang sakit, maka dapat tidak cukup cermat memilih kata, dan kecuali suasana emosional tidak cukup stabil, maka komunikasi tidak stabil pula. Yang keenam, bahasa badan. Komunikasi tidak hanya dapat dilukiskan bersama kalimat, namun terhitung gerakan tubuh atau badan. Terhitung dapat menggambarkan apa yang dapat dikatakan selanjutnya tanpa wajib mengungkapkannya. Ciri-ciri komunikasi interpersonal ada 4. 1. Komunikasi interpersonal umumnya berlangsung secara tatap muka, maka setiap yang terlibat sama-sama mengirim dan menerima pesan. 2. Arus pesan dua arah. Proses komunikasi dilaksanakan dengan cara egaliter atau adanya kesetaraan antara komunikator dengan komunikan, sehingga memicu terjadinya pola penyebaran pesan mengikuti arus dua arah. 3. Close proximity, artinya setiap orang yang terlibat komunikasi interpersonal secara fisik akan berdekatan satu sama lain, sehingga memungkinkan pembicaraan yang bersifat pribadi dan rahasia. 4. Umpan balik segera. Komunikator langsung mendapatkan dan mengetahui respon dari lawan bicara, meski respon tersebut negatif, positif, ataupun netral.
Terdapat 4 jenis komunikasi interpersonal. Ketika datang ke elemen dasar komunikasi interpersonal, berbagai jenis komunikasi yang mungkin akan dikelompokkan di bawah 4 kategori dasar: komunikasi verbal, mendengarkan, tertulis, dan nonverbal. Assalamualaikum, permisi sus. Waalaikumsalam Ibu, silakan masuk. Mari Bu, silakan dulu. Kenalan dulu Ibu ya, saya Perawat Sinta yang hari ini bertugas di rumah sakit ini dari jadi nanti saya yang akan mendengarkan keluhan serta informasi-informasi yang Ibu sampaikan terkait keluhan yang Ibu rasakan. Seperti itu ya Bu. Kita kenalan dulu dengan Ibu siapa nih Bu? Saya Nadia sus. Ibu Nadia Ibu. Saya izinkan Ibu untuk keterangan ringkas dari Ibu Nadia. Saat ini usianya berapa Ibu? Usia saya 20 tahun sus. Ya, Ibu Nadia usia 30 tahun ya Bu. Nah, gimana nih Bu? Ada keluhan apa Bu sehingga sampai datang kemarin? Jadi sus, belakangan ini gigi saya rasanya sakit banget buat minyak, sampai kayak buat makan apapun rasanya sakit sampai nusuk telinga gitu sus. Ya sakit sampai nusuk telinga gitu ya Bu ya. Sejak kapan itu Bu? Sudah 2 hari. Baik. Kalau di depannya di bagian mana Bu sakitnya? Rahang bawah, sebelah kiri atau kanan? Kanan. Baik. Biasanya untuk meredakan rasa sakit gigi Ibu itu Ibu menggunakan obat apa Bu? Biasanya saya diberi obat paracetamol, tapi tetap aja sakit. Hanya menggunakan paracetamol? Ya, sus. Baik. Biasanya Ibu suka makan makanan yang keras Ibu? Kalau makan yang keras-keras malah nambah sakit sus. Itu nggak sakit ya. Tapi Ibu termasuk gitu ya Bu. Tapi kalau untuk gosok gigi Ibu kurang rutin atau Kalau gosok gigi tetap dilakukan sus, tapi kita masih belajar. maksudnya sakit ya Bu ya? Berarti untuk sebelumnya Ibu sudah pernah cek ke dokter gigi? Belum pernah. Belum pernah. Berarti Ibu hanya mengkonsumsi obat penawar saja Bu ya setiap hari. Oke. Baik, saya catat semuanya ya Bu. Tadi keterangannya Ibu sudah sakit 2 hari, betul? Sakitnya di bagian rahang bawah sebelah kanan Ibu ya. Baik, semuanya sudah saya catat. Setelah itu kita akan melakukan pemeriksaan. Bagaimana Ibu? Apakah bersedia untuk melakukan pemeriksaan? Jadi nanti akan saya antar menuju ke ruang pemeriksaan ya Bu ya. Setelah itu kita bisa kesini lagi untuk melihat hasilnya. Baik, saya antar sekarang ya Bu. Mari Bu. Ya baik Ibu, jadi untuk pemeriksaan nanti sudah dilakukan ya Bu ya. Ada pemeriksaan oral, pemeriksaan fisik juga, kemudian ada pemeriksaan radiografi ya Bu ya. Bisa saya lihat hasil radiografinya? Permisi ya. Saya dulu. Oh ternyata Ibu ya, dari pemeriksaan radiografi yang saya lihat, Ibu ada akses periapikal namanya Bu. Kemudian untuk masalah ini nanti akan dilakukan perawatan. Diagnosa selanjutnya ada karier juga di sekitar gigi Ibu ya Bu ya. Ini juga akan dilakukan perawatan. Seperti sekali nilai lain mungkin seperti itu Bu. Apakah Ibu bersedia untuk dilakukan perawatan? Ya sus, bersedia biar cepat sembuh. Amin. Kami berusaha yang terbaik untuk ya Bu. Seperti itu saja mungkin untuk jadwal perawatannya bisa saya rujuk ke dokter sehingga besok kita bisa melakukan perawatan secepatnya ya. Seperti itu saja. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi Bu? Cukup. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan untuk kita pada hari ini. Kita lanjut besok untuk melakukan perawatan ya. Terima kasih telah bersama dengan
Sekian video dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.